Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman yang dilalui oleh Daud, Daud mengucap syukur, yaitu pengalaman tidak nyaman dalam hidupnya. Dia mengalami penderitaan yang dahsyat dan dia kategorikan itu hidup dalam penindasan. Namun pengalaman itu betapa berharga dalam diri hidup Daud. Sebab Daud mengatakan melalui penindasan itulah justru kemudian matanya terbuka bagaimana seharusnya dia hidup. Hingga ia katakan penderitaan itu baik bagi dia karena menghantar dia untuk memandang melihat kepada ketetapan Tuhan, untuk memilih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Taurat Tuhan. Sehingga ketika penindasan itu terjadi, Daud merasa bahwa itu baik oleh karena menjadikan saya bertobat, membawa saya kepada bagaimana seharusnya hidup, yaitu hidup mengikuti ketetapan Tuhan. Sehingga penindasan yang berbuahkan pertobatan dalam diri Daud itu membuat Daud mengerti betapa bernilainya firman Tuhan. Tauratmu lebih berharga dari banyak keping emas dan perak. Betapa bernilainya firman Tuhan bagi dan di dalam diri Daud. Mengapa demikian? Ketika ia bertobat, kemudian dia mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya itu, sehingga kebenaran firman Tuhan itu autentik dalam hidupnya. Mengapa? Karena Tuhan melakukan sesuai apa yang difirmankan dalam hidupnya. Tuhan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki bagi kebaikan kita dalam hidup kita. Dan merasakan betapa indahnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dulu sebelum dia memutuskan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau, setiap tipu daya, setiap pengkhianatan, setiap perbuatan-perbuatan yang tidak nyaman dari pihak-pihak lain itu menghabiskan emosinya, menguras pikirannya, menghabiskan hatinya, sehingga ia menjadi sangat menderita oleh karena perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi setelah ia memilih untuk hidup sesuai dengan ketetapan dan firman Tuhan, maka sekalipun demikian banyak orang yang menggocohnya dengan dusta, tipu muslihat, pengkhianatan, dan juga represif yang begitu luar biasa, Daud tetap berketetapan memilih untuk memegang firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu berbuat baik dan berbuat baik. Tuhan akan mewujud nyatakan dan selalu mewujud nyatakan rancangan yang indah, kasih yang begitu besar di dalam diri dan hidup Raja Daud. Nah, ini sekarang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Masihkah perbuatan-perbuatan orang lain yang tidak baik kepada kita itu menghabiskan dan menguras pikiran dan emosi kita, sehingga kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa sejahtera, kita tidak bisa damai. Karena apa? Kita perhatiannya fokus kepada orang-orang itu, sampai kita lupa bahwa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu pilihan yang terbaik. Mengapa demikian? Ya, ada pengalaman yang indah dari Yusuf. Bagaimana oleh karena iri hati, cemburu dari saudara-saudaranya itu, sehingga mereka bersepakat untuk membunuhnya. Tapi kemudian akhirnya Yusuf dijualnya. Jadi ada reka-reka yang tidak baik, yang negatif dari saudara-saudaranya untuk dan bagi Yusuf. Tapi ternyata kebenaran yang terjadi adalah melalui itu justru Allah mengangkat Yusuf ke tempat yang tinggi. Sehingga ketika saudara-saudaranya datang oleh karena merasa bersalah, Yusuf mengatakan, kamu memang telah mereka-rekakan sesuatu yang buruk untukku, tetapi Tuhan menggunakan itu untuk satu rancangan yang besar, untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, kalau kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan Taurat Tuhan, maka kita akan mampu mengatasi pikiran dan hati kita ketika kita menerima perbuatan-perbuatan yang tidak nyaman dari pihak-pihak lain. Kita dengan mudah bisa memahami apa yang mereka lakukan, dengan mudah melepaskan pengampunan untuk mereka, sehingga kita tetap damai, pikiran kita tetap tenang, karena kebergantungan kita bukan dari apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi dari rencana Tuhan yang indah
dan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya. Oleh karena itu berdiam diri dan hidup sebagaimana yang Tuhan mau, hidup menuruti perintahnya. Itu yang akan membawa kita kepada kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita semua berkeputusan. Firman Tuhan ya dan amin, hiduplah sesuai dengan firman-Nya.